Timnas Sinteyong sedih, dampak kekalahan Korea dari Indonesia memang mengerikan. Timnas Indonesia U23 lawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024, Sinteyong bilang begini. Dikiranya gagal di Piala Asia U23 2024, supporter Thailand akui ingin lihat Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA merilis pernyataan resmi pasca tersingkir dari Piala Asia U23 2024 usai dikalahkan Timnas U23 Indonesia asuhan Sinteyong. Kekalahan Korea Selatan dari Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 diakui Sinteyong membuatnya sangat sedih. Ya, perasaan campur aduk yang dirasakan mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu memang sudah diungkapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ternyata hal ini bukan tanpa alasan. Dampak tersingkirnya Korea Selatan dari Piala Asia U23 usai kalah dari Indonesia memang mengerikan. Korea dipastikan gagal mencatatkan 10 kali tampil di Olimpiade dan jadi yang pertama kali dalam 40 tahun terakhir karena Indonesia. Kekalahan dari Indonesia mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat Korea. Federasi dituding sebagai satu-satunya pihak yang wajib bertanggung jawab. Pihak KFA pun juga sudah menyampaikan permintaan maaf mendalam kepada publik negeri gingseng dengan janji-janji perbaikan pengolahan timnas. Mereka mengaku pelatih dan pemain sudah memberikan kemampuan maksimal, tapi pada akhirnya gagal mencapai tujuan. Kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para penggemar sepak bola, pemain sepak bola, dan masyarakat. Bunyi pernyataan resmi KFA. Atas kegagalan melaju ke Olimpiade Paris 2024 karena kekalahan di perempat final Piala Asia U23. Baik para pelatih dan pemain sudah melakukan yang terbaik, namun sayangnya masih tidak dapat mencapai tujuan kami, kata KFA. Lebih lanjut, KFA juga menegaskan akan lebih bertanggung jawab lagi dalam membina dan memberikan dukungan untuk tim nasional. Ya, demi tidak mengulang kekalahan yang sama seperti saat dipercundangi Indonesia di Piala Asia U23 2024 saat ini, kami sangat menyadari bahwa Federasi Sepak Bola Korea Selatan memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk membina dan mendukung tim sepak bola nasional. Sehingga kami akan melihat ke depan, kami menundukkan kepala untuk meminta maaf, kata KFA lagi. Kami akan meninjau dengan cermat pelatihan pemain dan pelatih, serta sistem manajemen tim nasional di masa depan, serta cara memperbaiki agar kegagalan seperti hari ini tidak terulang lagi, kata KFA. Ya, langkah nyata dari sikap KFA pasca kekalahan dari Indonesia adalah menunjuk pelatih baru untuk tim nasional pengganti Jurgen Klinsmann. Hwang Sung-hoon sejatinya digadang-gadang menjadi pelatih baru timnas senior, namun karena kegagalan di Piala Asia U23 2024 akan sangat berdampak pada hal itu. KFA yakin dengan segera menunjuk pelatih baru, timnas Korea akan kembali memberikan kebahagiaan untuk para pendukung lewat permainan yang menghibur. Kami akan melakukan yang terbaik untuk berhasil menyelesaikan tugas langsung menunjuk pelatih tim nasional dan memberikan kegembiraan orang-orang dengan permainan bagus di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata KFA. Ya, Sinteyong meyakini Timnas Indonesia U23 memang bisa bersaing di semifinal Piala Asia U23 2024 nanti dengan Uzbekistan sebagai lawannya. Uzbekistan sudah dipastikan bakal menjadi lawan Timnas Indonesia U23 pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di perempat final. Dalam konferensi pers setelah laga tersebut, pelatih Sinteyong telah mengatakan bahwa dirinya tidak takut berjumpa dengan siapapun di antara calon lawannya, yaitu Uzbekistan dan Arab Saudi. Sinteyong yakin Timnas Indonesia U23 mampu menghadapi siapapun karena sepak bola Indonesia tengah mengalami peningkatan tajam. Sepak bola Indonesia sedang bangkit, hal itu berkembang dan sekarang saya percaya diri bahwa siapapun lawannya kami bisa bersaing, kata Sinteyong dilansir dari laman AFC. Sinteyong pun memberikan peringatan kepada Uzbekistan bahwa Timnas Indonesia U23 akan menjadi lawan yang berbahaya dan bahwa Garuda Muda akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mohon berhati-hatilah terhadap kami dan kami akan mencoba melakukan pekerjaan dengan baik, ujarnya sebagaimana dilansir dari Antara. Di samping itu, Timnas Indonesia adalah satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke semifinal setelah Vietnam tumbang terhadap Timnas Irak dengan skor 1-0.
Dan supporter Thailand pun juga mengaku ingin melihat timnas Indonesia U23 melenggang ke Olimpiade Paris 2024 setelah sukses mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan sendiri memang bukan lawan yang mudah tentunya, apalagi mereka telah sukses mencetak 12 gol dari 4 laga kontra Kuwait, Vietnam, Malaysia, dan Arab Saudi selagi tidak pernah merasakan kebobolan. Namun demikian, seorang supporter Thailand mengutarakan keinginannya lewat media sosial X atau yang sebelumnya Twitter untuk melihat Garuda Muda terbang ke Paris. Sebagai catatan, Thailand telah gugur di fase grup karena kalah saing dengan Irak dan Arab Saudi. Dan timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang tersisa. Akun @thaifootballs memuji pencapaian gemilang timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan berharap bisa melihat mereka berlaga di Olimpiade Paris 2024. Ya, sebuah pencapaian yang luar biasa. Selamat Indonesia, hanya satu laga lagi untuk mencapai Olimpiade Paris. Tolong wujudkanlah, tweetnya di akun @thaifootballs. Ya, laga penentuan nasib timnas Indonesia U23 akan dilaksanakan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Senin 29 April pukul 9 malam waktu Indonesia Barat nanti. Bukan keberuntungan memang, statistik buktikan timnas Indonesia U23 layak menang atas Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 membuktikan diri bahwa mereka memang layak meraih kemenangan atas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 pada Jumat ini hari. Tidak hanya sekedar keberuntungan, timnas Indonesia U23 sejatinya unggul dalam banyak aspek pada pertandingan ini dan seharusnya bisa memenangi laga tanpa adu penalti. Bahkan jika dilihat lewat statistik, justru Korea Selatan lah yang beruntung karena bisa mendapatkan kesempatan mengubah keadaan lewat adu penalti. Dari sisi penguasaan bola, Indonesia unggul dengan catatan 53% dibandingkan Korea Selatan yang memiliki 47% penguasaan bola. Dengan penguasaan bola yang lebih dominan tersebut menunjukkan bahwa pelatih Sinteyong cukup berhasil menerapkan strategi permainan kolektif dengan operan pendek dari kaki ke kaki untuk meredam kecepatan para pemain Korea Selatan. Akurasi umpan para pemain timnas Indonesia U23 juga sangat baik dengan mencapai 81% dari 539 operan, itu jauh lebih bagus dari Korea Selatan dengan tingkat akurasi 79% dari 468 operan. Indonesia juga menunjukkan kegigihan yang lebih dalam upaya menjebol gawang lawan terlihat dari jumlah tembakan yang dilakukan sebanyak 21 kali dan 5 diantaranya mencapai sasaran gawang lawan. Sementara itu Korea Selatan hanya melakukan 2 tembakan tepat sasaran ke gawang Hernando Ari dari 8 kali percobaan. Para pemain Indonesia yang tampil lebih agresif salah satunya dari indikator pelanggaran. Para pemain Indonesia total melakukan 20 kali pelanggaran berbanding 15 kali pelanggaran yang sudah dilakukan oleh para pemain Korea Selatan. Hal yang menarik, meskipun lebih sering melakukan pelanggaran, tapi wasit lebih banyak memberikan kartu hukuman kepada Korea Selatan. Indonesia hanya menerima 2 kartu kuning yang diterima oleh Rafael Struijk dan Ivar Jenner, sedangkan Korea Selatan menerima 3 kartu kuning plus 1 kartu merah. Ya, kemenangan ini menjaga mimpi timnas Indonesia U23 melenggang ke Olimpiade Paris 2024 dengan laga semifinal kontra Uzbekistan yang bakal dilaksanakan di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Senin esok. Media Qatar pun bersaksi jika timnas Indonesia U23 punya senjata rahasia untuk berjaya di Piala Asia U23 kali ini. Bagi Qatar Tribun, gol kedua Rafael Struijk merupakan senjata timnas Indonesia U23 berupa kegigihan yang pada akhirnya sukses membawa mereka ke semifinal. Ini mencerminkan kegigihan Indonesia ya, karena terjadi hanya 3 menit setelah sundulan Om Jinsung dibelokkan oleh Komang Teguh dan melewati Hernando Ari di gawang Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Kata laporan itu, ya meski Korea Selatan menyamakan kedudukan pada menit ke-84, timnas Indonesia U23 pada akhirnya sukses mengunci tiket lolos meski melalui adu penalti. Sedangkan bagi Korea Selatan, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi pasukan asuhan Hwang Sun-hong karena mereka gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir. Sementara itu timnas Indonesia U23 bakal melanjutkan kiprahnya pada Senin mendatang dengan menghadapi Uzbekistan masih di Stadion Abdullah bin Khalifa mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat.